Shalom adik-adik. Shalom, shalom, shalom. Adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam ibadah kita pada saat siang hari ini. Akan mengajak kita semua, kita nyanyikan pujian secara bersama-sama seperti wanita mengurapi. Seperti wanita mengurapi. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur kepadamu karena atas tuntunan dan penyertaan-Mu kembali lagi Engkau mengumpulkan kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada saat siang hari ini. Kami menyerahkan akan ibadah kami saat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah ibadah kami, ibadah sekolah minggu yang terjadi saat ini jadi menurut kuasa dan kehendak-Mu ya Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai pada berakhirnya kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata dalam ibadah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau berbilang bagi Tuhan, kita nyanyikan pujian Oh Betapa Indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun, dari janggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan.
curahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya bila roh Allah ada di dalamku. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Adik-adik, kita sudah bergirang bagi Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan KFB. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita nyanyikan pujian Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan, merenungkan, dan dapat melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan seruan kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik kelas tunas remaja dan pelajar. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul kembali. Nah, hari ini kakak mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul mimpi. Adik-adik, apakah kamu punya mimpi? Mimpi di sini bukan mimpi ketika kamu tertidur, tapi mimpi yang mau Kak maksud adalah tentang cita-cita, keinginan, bahkan kerinduan di hatimu. Nah, adik-adik, Alkitab bercerita tentang seorang yang bernama Yusuf. Dia adalah anak ke-11 dari 12 bersaudara. Yusuf sangat dikasihi oleh ayahnya.
Karena itu saudara-saudara Yusuf jadi membenci Yusuf. Suatu kali Yusuf bermimpi. Karena mimpi-mimpinya itu ia menceritakan kepada semua saudara-saudaranya bahkan ayahnya bahwa ia melihat berkas-berkas gandum milik saudara-saudaranya sujud menyembah kepadanya. Juga ketika Yusuf bermimpi, matahari, bulan, dan 12 bintang sujud menyembah kepadanya. Waktu Yusuf menceritakan mimpinya itu kepada semua keluarganya, mereka jadi sangat marah dan membenci Yusuf. Mereka berpikir jangan-jangan Yusuf mau menjadi raja atas mereka. Nah adik-adik, waktu saudara-saudaranya Yusuf sedang berada di padang, ayah Yusuf yang bernama Yakub itu menyuruh Yusuf untuk pergi bertemu dengan saudara-saudaranya. Ketika Yusuf sampai di sana, dari jauh saudara-saudara Yusuf sudah melihat Yusuf akan menuju ke arah mereka. Karena itu mereka merencanakan bahwa mereka mau membunuh Yusuf dan melihat bagaimana mimpi Yusuf itu bisa jadi kenyataan atau enggak. Tapi hari ini Kevi mau kita belajar 4 hal dari bermimpi. Yaitu yang pertama yang mau kita pelajari dari Yusuf adalah yang pertama, milikilah mimpi. Amin. Apakah kamu punya mimpi dan cita-cita? Kalau kamu punya mimpi dan cita-cita, belajar dari Yusuf. Ketika Yusuf memiliki mimpi, ia bergerak di dalam mimpinya. Walaupun Yusuf gak mengerti Tuhan mau bawa dia kemana, seperti apa mimpinya. Ketika dia ceritakan, dia ditertawakan, bahkan sampai dibenci oleh saudara-saudaranya. Tapi karena Yusuf memiliki mimpi, mimpinya suatu saat jadi kenyataan. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu punya mimpi? Kalau kamu punya mimpi, bermimpilah, amin. Punya cita-cita, punya kerinduan, apapun yang sekarang sedang ada di dalam hatimu, yang sedang kamu cita-citakan, kamu harus bisa meraihnya. Jangan melihat situasi, jangan melihat kondisi orang tua, jangan melihat keadaanmu, tapi bermimpilah yang besar. Yang kedua yang mau kita pelajari dari Yusuf adalah Yusuf mengandalkan Tuhan. Ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir sebagai budak, Alkitab menulis dan bercerita bagaimana Yusuf berada di rumah Potifar. Kita baca Alkitab kita bersama-sama dalam Kejadian pasalnya yang ke-39 ayatnya yang kedua. Kejadian pasal 39 ayatnya yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Nah, hal kedua yang mau kita pelajari ketika kita memiliki mimpi adalah kamu harus mengandalkan Tuhan. Yusuf ketika dia berada di rumah Potifar sebagai budak, dia mengandalkan Tuhan. Sehingga apapun yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Ketika Yusuf masuk ke dalam penjara pun, Alkitab menuliskan dengan jelas bahwa kepala penjara sangat menyayangi Yusuf karena Yusuf disertai oleh Tuhan. Jadi bukan masalah tempat di mana Yusuf berada, tapi karena Yusuf disertai oleh Tuhan, semua yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Nah, kalau kamu punya mimpi, hal kedua yang kamu harus lakukan adalah kamu pun harus mengandalkan Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan, semua mimpimu bisa jadi kenyataan. Amin. Karena itu belajar dari Yusuf. Apapun yang terjadi, bagaimanapun situasimu, bagaimanapun keadaan orang tuamu, jangan lihat itu. Tapi kamu harus mengandalkan Tuhan. Dengan begitu, Tuhan akan mengarahkan masa depanmu sesuai dengan rencana Tuhan. Yang ketiga, yang mau kita pelajari bersama-sama dari kisah Yusuf yang memiliki mimpi adalah harus mau diproses. Nah, kalau kamu punya mimpi tanpa proses, kamu gak akan bisa jadi apa-apa. Tapi ketika kamu punya mimpi, kamu pun harus siap diproses. Melewati proses supaya kamu sampai kepada mimpimu. Seandainya Yusuf gak mau diproses, dia gak akan pernah jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Tapi karena Yusuf mau diproses, akhirnya dia sampai juga ke Mesir dan jadi orang yang berhasil di Mesir. Melewati sumur kosong, jadi budak, difitnah, dipenjara,
adalah proses yang dilewati Yusuf. Sampai akhirnya Tuhan buat Yusuf jadi orang yang berhasil. Nah, waktu Yusuf memiliki mimpi, usia Yusuf itu 17 tahun. Tapi untuk sampai kepada mimpinya dia butuh waktu sekitar 13 tahun. Ketika Yusuf berumur 30 tahun, baru mimpinya jadi kenyataan. Yusuf diangkat menjadi seorang Perdana Menteri. Ada waktu 13 tahun lamanya Tuhan memproses Yusuf untuk menjadi seorang Perdana Menteri di Mesir. Berarti prosesnya Yusuf itu nggak mudah, susah, jauh dari orang tua, dijual jadi budak, masuk penjara. Mungkin Yusuf pun pernah sedih, pernah kecewa, pernah berpikir, benarkah Tuhan itu mimpi darimu? Atau Yusuf pernah takut. Semua perasaan pernah Yusuf alami ketika dia dalam proses selama 13 tahun. Tapi karena Yusuf tetap mengandalkan Tuhan di dalam prosesnya, Yusuf sampai kepada mimpinya. Nah, bagaimana dengan kamu? Kamu punya mimpi, kamu juga harus diproses. Dengan begitu, kamu bisa sampai kepada kehendak dan rencana Tuhan dalam hidupmu. Karena itu, kalau saat-saat ini kamu sedang melewati proses, kamu harus menikmati seperti Yusuf. Jangan lupa, andalkan juga Tuhan. Amin. Yang keempat yang mau kita pelajari dari Yusuf adalah Yusuf menunggu waktunya Tuhan. Nah, Kejadian pasal 40 ayat 23. Kejadian pasal 40 ayat 23 ceritanya seperti ini. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Waktu itu ketika Yusuf ada di dalam penjara, dia bertemu dengan juru minum dan juru roti yang dimasukkan juga dalam penjara. Nah, waktu Yusuf di dalam penjara, juru minum dan juru roti ini bermimpi. Ketika mereka bermimpi, mereka menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Lalu Yusuf mengartikan mimpi juru minum bahkan juru roti. Seperti yang Yusuf katakan, itulah yang terjadi. Juru roti akhirnya digantung dan juru minum akhirnya dikembalikan kepada posisinya sebagai juru minum raja. Yusuf bilang kepada juru minum, "Tuan, kalau Tuan sudah keluar nanti, ingat ya sama aku. Soalnya aku masuk penjara ini bukan karena kesalahanku, tapi aku difitnah." Tapi Alkitab tadi menulis dengan jelas bahwa Yusuf dilupakan oleh juru minum tersebut. Berarti itu bukan waktunya Tuhan. Yusuf mau berusaha bergerak dengan waktunya dia. Lalu 2 tahun kemudian, dalam Kejadian pasal 41 ayatnya yang ke-1, setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Jadi setelah Yusuf mengartikan mimpinya juru minum, 2 tahun kemudian baru Firaun bermimpi. Ketika Firaun bermimpi, itulah waktunya Tuhan bagi Yusuf, mau Tuhan nyatakan atau kerjakan. Nah, Tuhan mau Yusuf belajar supaya jangan pernah pakai kekuatannya sendiri atau berusaha dengan waktunya Yusuf. Tuhan mau Yusuf memakai waktunya Tuhan. Waktunya Yusuf ketika juru minum itu keluar dari penjara, tapi waktunya Tuhan 2 tahun kemudian setelah Raja Firaun bermimpi dulu. Nah, itu waktunya Tuhan bagi Yusuf. Adik-adik, di dalam kita meraih mimpi, selain kamu harus punya mimpi, selain kamu harus mengandalkan Tuhan, selain kamu harus mau diproses, hal keempat yang kita harus pelajari bersama-sama adalah kita juga harus belajar menunggu waktunya Tuhan. Tuhan punya waktu tersendiri buat kamu, juga buat Kak Evi. Kalau kamu punya mimpi, ikuti aja prosesnya. Jangan melawan, jangan juga berusaha menyelesaikan dengan caramu. Jangan juga mau pakai caranya dunia atau caranya manusia. Yang harus kamu lakukan adalah tunggu waktunya Tuhan. Tuhan punya waktu tersendiri untuk hidupmu. Tuhan sudah merancangkan semua hal yang luar biasa bagimu. Dan Kevi percaya ketika kamu mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan buat berhasil apa yang kamu cita-citakan
atau rindukan. Yang terpenting, tunggu waktunya Tuhan. Amin. Nah, dari cerita hari ini kita sudah belajar 4 hal penting dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika kita memiliki mimpi atau cita-cita. Yusuf melewati waktu yang panjang, 13 tahun bagi dia untuk meraih apa yang Tuhan janjikan buat dia. Sekarang bagaimana dengan kamu? Kalau kamu juga punya mimpi, kamu punya cita-cita, kamu punya kerinduan, kamu juga harus mempersiapkan dirimu untuk melewati proses, untuk tetap mengandalkan Tuhan, dan untuk tetap menunggu waktunya Tuhan. Demikian firman Tuhan dari KFI hari ini. Nah, jangan kemana-mana, di rumah aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, video sekolah minggu kita hari ini untuk tunas remaja dan pelajar sudah selesai. Sampai jumpa dalam ibadah sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.